Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspiratif, apa kabar hari ini? Semoga kabar baik, sehat selalu dan Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya untuk Anda semua ya. Dan tidak lupa saya selalu mengajak sahabat inspiratif untuk melakukan 3A dan 3B ya. 3A itu Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus ya. Dan 3B bersyukur dulu, bersyukur lagi dan bersyukur terus ya. Semoga dengan 3A dan 3B ini Allah senantiasa melancarkan semua urusan kita, termasuk urusan wirausaha ya. Nah, di kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan sebuah topik yang cukup menarik yang saya beri judul Perjalanan Inspiratif Menjadi Wirausaha dengan Disabilitas ya. Topik ini terinspirasi dari sebuah pertanyaan menarik dari murid saya ya, yaitu ketika saya mengajar dia bertanya, "Pak Agus, saya ini bingung Pak, besok kalau sudah lulus sekolah saya mau ngapain ya?" Padahal murid saya itu secara akademik juga bagus, dia juga punya keterampilan bernyanyi ya, suaranya juga indah ya. Nah, sahabat inspiratif, ternyata kebingungan itu pun juga pernah saya alami ya. Saya dulu juga bingung ya ketika masih sekolah gitu ya. Besok mau jadi apa gitu ya. Besok mau ngapain setelah sekolah ini ya. Nah, setelah saya belajar, membaca banyak buku, mengikuti banyak pelatihan, berbagai macam pelatihan dan dengan banyak guru ya, termasuk guru diantaranya adalah teman-teman disabilitas yang berprofesi sebagai pemijat ya atau masyir ya. Jadi sahabat inspiratif, dulu ketika saya masih kuliah itu saya sering main ya, saya sering berkunjung ke panti-panti pijat ya, mengunjungi teman-teman masyir ya, teman-teman sesama tunanetra yang berprofesi sebagai masyir ya atau juru pijat. Selain saya ya memang kepingin banyak teman, banyak saudara, saya juga dulu bergabung di grup campur sari ya, dan banyak pelajaran kehidupan yang saya pelajari dari sahabat-sahabat saya itu ya. Di antaranya adalah saya rangkum menjadi 3 hal ya, yaitu positive thinking, positive feeling, dan positive action ya. Dan saya menjadikan 3 hal itu sebagai pelajaran penting ya, karena ternyata teman-teman juru pijat yang tunanetra itu mereka bisa survive ya. Saya banyak belajar dari tekad mereka, kesabaran mereka gitu ya, ketekunan mereka gitu ya. Ketika menunggu pasien ya, ketika pasien lagi sepi, mereka dengan sabar dan tekun ya tetap menunggu pasien. Dan subhanallah ya, banyak dari sahabat-sahabat saya yang berprofesi sebagai pemijat itu akhirnya bisa menyekolahkan putra-putri mereka hingga jenjang S2 ya. Subhanallah ya, luar biasa ya. Di luar sana masih banyak orang-orang yang meremehkan ya profesi sebagai juru pijat, tetapi ternyata mereka adalah orang-orang yang luar biasa dan saya banyak belajar dari mereka ya. Dan pertama, positive thinking ya. Seperti yang agama kita ajarkan bahwa Allah berkata ya, "Aku akan berbuat seperti prasangka hambaku" ya. Artinya memang di dalam setiap apapun yang kita kerjakan, kita butuh ya, kita butuh untuk berpikir positif sahabat inspiratif ya. Berprasangka positif ya, baik dengan Allah maupun dengan sesama ya. Karena banyak ya, masih banyak orang-orang di luar sana yang dipenuhi dengan prasangka negatif ya. Wah, nanti kalau aku ditipu bagaimana? Nanti kalau aku dikhianati bagaimana? Nah, yang seperti itulah yang justru itu menjadikan kita tidak termotivasi untuk menjadi wirausaha ya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua,
positive feeling ya. Nah, agama kita juga mengajarkan hal itu, sahabat inspiratif, bahwa diajarkan bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging ya. Dan jika segumpal daging itu baik, maka baiklah orang itu ya. Dan sebaliknya, dan jika segumpal daging itu jelek, maka jeleklah pula orang itu ya. Maka sahabat inspiratif, untuk menjadi usaha yang percaya diri ya, kita butuh untuk memiliki perasaan positif ya. Kalau di luar sana, wah kita harus positive thinking, itu betul ya. Dan akan lebih powerful lagi jika kita tambah dengan positive feeling ya. Seperti yang saya pelajari dari sahabat-sahabat saya sesama tunanetra yang berprofesi sebagai juru pijat itu ya, mereka senantiasa berpositif thinking dan berpositif feeling ya. Nah, suatu saat semoga saya bisa berkesempatan untuk wawancara dengan mereka ya, supaya kita bisa menggali lebih dalam ya motivasi yang bisa kita pelajari dari mereka ya. Dan positive feeling ini luar biasa sahabat inspiratif ya, karena ada sebuah penelitian ya, bahwa dari dalam hati kita ini terpancar sebuah energi ya, yang kalau energi yang kita pancarkan ini baik, maka hasilnya pun juga akan baik ya. Jadi seperti sinyal di HP ya. Kalau kita menggunakan sinyal ya, kalau sinyalnya itu baik ya, maka kita bisa menggunakan HP ini dengan lancar ya. Kita bisa browsing dengan lancar, kita bisa WA dengan lancar, dan bisa menggunakan perangkat-perangkat HP ini dengan maksimal gitu ya. Nah, demikian pula dengan hati ya. Nah, makanya ada manajemen kolbu ya. Nah, hati kita ini perlu kita butuh untuk terus ya menginspirasi ya, terus membersihkan, terus untuk mengasah ya hati kita ini, supaya hati kita ini semakin peka ya. Dengan menjadikan hati kita ini semakin peka, semakin bersih, maka dari hati kita inilah nantinya terpancar energi positif. Yang energi positif itu akan mengundang ya orang-orang positif yang bersedia dengan rela membantu kita gitu ya, mendukung kita gitu ya. Nah, yang ketiga, yang berikutnya adalah positive action. Nah, sahabat inspiratif, positive action ini, dalam positive action ini ada 3 as yang perlu kita lakukan ya. As yang pertama adalah kerja keras ya. Nah, tentu sebagai seorang pembisnis atau sebagai seorang wirausahawan ya, kita perlu kerja keras ya, kita perlu mengahlikan diri ya dalam bidang yang kita tekuni saat ini ya. Mungkin saat ini Anda sedang menekuni dalam bidang bisnis HP atau bisnis musik seperti saya gitu ya, atau travel gitu, atau apapun itu ya, kita perlu mengupdate ya, mengupdate kemampuan kita ya, yang kalau biasanya di luar sana lebih fokus pada hard skill ya. Hard skill itu ya fokus pada kemampuan teknis ya. Nah, yang tidak kalah penting dengan hard skill adalah soft skill ya. Nah, soft skill ini ya terkait dengan kemampuan mental, kemampuan berkomunikasi ya, kemampuan untuk bernegosiasi. Nah, itu. Lalu juga meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan kemampuan diri ya dalam bekerja ya, maka harus kerja keras ya. Maka dibutuhkan kerja keras itu ya. Nah, yang kedua adalah kerja cerdas ya. Nah, kerja keras ketika kita tambah dengan cerdas, maka akan semakin powerful ya. Saat ini karena perkembangan teknologi yang luar biasa, pekerjaan saya ini banyak dibantu oleh teknologi ya. Dengan membuat konten-konten YouTube seperti ini, alhamdulillah saya sering diundang untuk berbagi motivasi. Kadang-kadang juga untuk main keyboard juga untuk acara nikahan ya. Ini saya menggunakan prinsip
kerja cerdas ya. Saya sering diundang untuk bagi inspirasi di beberapa perusahaan, di beberapa universitas gitu ya, beberapa sekolahan gitu ya. Itu yang menjadi saya semakin yakin bahwa kerja keras itu perlu dibarengi dengan kerja cerdas. Nah, as yang berikutnya adalah kerja ikhlas ya. Nah, sahabat inspiratif, saya yakin, saya percaya pasti Anda tahu dan Anda pasti juga sudah meyakini ya bahwa selama ini Anda melakukan bisnis Anda ini dengan ikhlas. Nah, sehingga tinggal kita meningkatkan keikhlasan kita ya. Nah, itu sahabat inspiratif ya yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Jadi tiga hal eh, positive thinking, positive feeling, dan positive action ya. Positive thinking selalu berpikir positif ya, perpikirannya positif, dan positive feeling hatinya positif karena dari energi ini karena dari hati ini akan memancarkan energi positif ya, sehingga kita bisa dengan hal yang baik kita juga akan mengundang hal yang baik pula gitu ya. Lalu positive action ya dengan 3 as ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas ya. Nah, semoga ini menginspirasi sahabat inspiratif semua, dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, Anda boleh subscribe, share, dan juga like video ini supaya semakin banyak sahabat-sahabat kita yang lebih termotivasi untuk menjadi seorang wirausaha ya. Karena ya di kalangan disabilitas sendiri di sekolah luar biasa juga belum banyak diberikan mindset untuk berwirausaha gitu ya. Maka dengan konten ini saya mengawalinya ya. Semoga teman-teman juga bersedia untuk membantu saya untuk share konten saya ini ya. Baik, semoga menginspirasi dan semoga usaha Anda sukses, berkah, laris manis ya. Amin. Ya, saya Agus Putranto mohon pamit. Terima kasih untuk perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.